untuk berjalan, dibantu arena pementasan disterilkan. Itu yang sudah banyak masuk, tolong diarahkan untuk keluar dari tempat pementasan. Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari Pradah Desa Saribuana ingin menampilkan sebuah cerita ogoh-ogoh dalam rangka meramaikan festival ogoh-ogoh yang dilaksanakan oleh Pradah Kecamatan Toili dan Toili Jaya. Cerita kali ini kami angkat dari Wiracerita Sudemani yang menceritakan kisah pemujaan Dewi Kunti kepada Betari Durga di suatu malam yang sangat gelap pada Purwani Tilengkung. Wabe pakulon Ratu Betari Durga Idyang nyelanggalang wejan Prabawan Iratu untuk lelampahan. Mawi genam mastu yenama sidu Om sidirastu tatastu yenama suahu Sang Yang Betari Brawi, Sang Yang Betari Brawi, Sang Yang Betari Brawi. Pada suatu malam yang begitu gelap, yaitu pada malam Purwani Tilengkung, terlihat seorang yang berjalan menuju sentra kandang. Yang tak lain adalah Dewi Kunti. Setelah Dewi Kunti sampai di sentra kandang, beliau melakukan sembah atau yang dikenal dengan istilah Dewa Serayu. Negeri hamba
Singkat cerita, di negeri Hastinapura terlihatlah ada beberapa warga yang melaksanakan ronda di malam Purwaning di Lamkawulu. Di sana ada beberapa warga yang kelihatan sangat gelisah dan ketakutan, di mana pada malam itu sangat mencekam dan begitu menyeramkan. Waduh, kenapa ya malam ini terasa berbeda? Tidak seperti biasanya. Ya, malam ini terasa sangat menakutkan. Semenjak negeri kita kena wabah penyakit hidup kita tidak pernah terasa tenang. Semoga saja Sang Yang Budi secepatnya menjauhkan wabah penyakit ini dari negeri kita. Sementara warga yang sedang bercerita-cerita tiba-tiba melihat Dewi Kunti melintas berlari-lari. Warga pun menjadi keheranan melihat Dewi Kunti yang berlari-lari di tengah malam yang begitu mencekam dan menakutkan. Dan warga pun mengikutinya sambil membunyikan kentongan. Dan setibanya Dewi Kunti di rumahnya, Dewi Kunti pun langsung menyeret Sahadewa putra bungsunya. Dan warga pun sangat keheranan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun hanya melihat Dewi Kunti menyeret Sahadewa menuju ke Setra Gandamayu. Di dalam perjalanan Dewi Kunti terus menyeret Sahadewa. Sahadewa pun pasrah diseret oleh ibunya. Karena kepasrahannya itu membuat Sang Hyang Mahadewa tersentuh hatinya. Beliau pun secara diam-diam memberikan berkat kepada Sahadewa supaya badannya kebal dari senjata maupun gigitan apapun. Sesampainya Dewi Kunti di Setra Gandamayu, Dewi Kunti bersimpuh dan memanggil Sang Hyang Betari Berawi. Mendengar Dewi Kunti sudah datang, Sang Hyang Berawi pun menampakkan wujudnya. Waduh, nanah Dewi Kunti yang mami sangat senang dengan pengabdianmu. Sekarang serahkan putramu ke mami. Ratu yang Betari, ini ambillah putra hamba yang memakai persembahanmu yang Betari. Dan akhirnya Dewi Kunti pun menyerahkan Sahadewa ke ide Sang Hyang Betari Berawi. Dan Hyang Betari pun sangat senang dan langsung memakan Sahadewa. Namun Sahadewa yang mendapat anugerah dari Sang Hyang Mahadewa tidak bisa dimakan oleh ide Hyang Betari. Sedikit pun tubuh Sahadewa tidak terluka, malah gigi dari Hyang Berawi yang malah rontok. Melihat hal tersebut, Hyang Berawi mengetahui bahwa Sahadewa mendapat berkat dari Sang Hyang Mahadewa atau maka Hyang Betari pun berkata, Waduh, nanah Dewi Kunti yang mami tidak bisa memakan putramu karena kan sudah diberkati oleh kita Sang Hyang Sunan. Maka dari itu, untuk melaksanakan pengorbanan di Uluning Setra Puniki, maka engkau harus
Bos,